Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok dari kelompok 6 yang bisa kalian lihat di slide pertama ini. Kemudian, simak beberapa penjelasan dari kami. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logi. Idea yang berarti gagasan atau pikiran, dan logi berasal dari kata logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi secara umum, ideologi yaitu sebuah cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Ideologi merupakan pedoman suatu negara agar dapat menciptakan tata kehidupan yang dicita-citakan. Ideologi mengatur setiap warga negara di segala aspek kehidupan, baik aspek politik, agama, maupun sosial budaya. Sebuah negara pasti memiliki visi dan misi dalam menjalankan negaranya, agar negara tersebut bisa berjalan dengan baik. Jadi, dalam menjalankan negara yang diinginkan tersebut, negara itu membutuhkan sebuah ideologi atau pedoman. Ideologi bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara agar bisa berjalan dengan baik. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu mengapa Indonesia memilih Pancasila sebagai ideologi? Karena Pancasila dianggap cocok untuk Indonesia karena sesuai dengan kebudayaan dan pola pikir bangsa Indonesia. Selain sebagai pedoman dan pandangan hidup, Pancasila juga sebagai pembeda atau ciri khas bangsa Indonesia yang berbeda dari negara lainnya. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara kita dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi nasional. Makna ideologi nasional adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada hakikatnya, Pancasila merupakan ideologi tersendiri yang merupakan bukti nyata pengaplikasian jati diri bangsa Indonesia. Sebagai ideologi nasional, Pancasila mengandung semua sifat yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila ditetapkan sebagai dasar sekaligus ideologi nasional. Makna Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Kita juga perlu mengetahui bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia juga memiliki makna yang sangat penting. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai menjadi pedoman hidup dan penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, Pancasila disepakati dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Kedua makna tersebut menunjukkan bahwa Pancasila menjadi fundamental dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Apabila sebuah wilayah di Indonesia memiliki kebijakan tanpa berlandaskan Pancasila, maka secara otomatis aturan tersebut tidak berlaku. Dengan kata lain, visi arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Mengenai penerapan Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila memiliki 5 sila yang tidak dapat terlaksana secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dari 5 sila ini, kita wajib mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama merupakan sila yang berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat pada Tuhannya dan mempunyai kepercayaannya masing-masing. Sila pertama ini pada dasarnya kita sebagai manusia yang diciptakan wajib menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Di dalam konteks masyarakat dalam kampus, masyarakat kampus berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua, berhubungan terhadap perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya
semua sama di dunia ini, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam sila kedua ini, pada dasarnya kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama di mata hukum. Sila ketiga berhubungan terhadap perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Yang dimaksud dalam sila ketiga ini mempunyai artian dua, yaitu bersatu dan utuh. Utuh itu artinya adalah tidak terpecah-pecah, sedangkan bersatu artinya satu cara supaya Indonesia menjadi bangsa yang kuat dalam menghadapi perpecahan. Indonesia dikenal dengan berbagai ragam suku, budaya, ras, agama. Namun, kita harus tetap bersatu dalam meraih cita-cita negara, karena dengan bersatu kita bisa memenuhi tujuan Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakatnya dari perpecahan dan peperangan. Jadi, beragam perbedaan di Indonesia sebaiknya bukan untuk jadi bahan pertentangan, tapi untuk menjadi alasan kita bersatu. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri itu merupakan sebuah jembatan. Semisal saya berasal dari suku Jawa dan teman saya berasal dari suku Madura. Saya tidak bisa menggunakan bahasa Madura dan tidak bisa memahaminya. Jadi saya menggunakan jembatan bahasa Indonesia yang baik untuk berkomunikasi dengan teman saya yang dari Madura, yang berasal dari suku Madura tersebut. Sila keempat berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan. Seperti bunyi yang terdapat dalam Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila Pancasila ini terkandung nilai bahwa pentingnya mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, musyawarah untuk mufakat. Karena setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, termasuk mengeluarkan pendapat dan suaranya dalam bermusyawarah. Mengapa musyawarah itu penting? Musyawarah penting karena memiliki peran untuk mencapai suatu keputusan tertentu. Musyawarah juga menghindarkan diri dari yang namanya mau menang sendiri, alias memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dalam sila kelima yang berhubungan dengan sikap adil kita terhadap semua orang, untuk mengembangkan budi luhur yang menciptakan suasana kekeluargaan juga kegotong royongan. Keadilan sosial itu berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban dalam setiap individu. Selain itu, aturan dan hukum di Indonesia harus bersifat adil. Siapapun yang melanggar akan diberikan sanksi tanpa membedakan latar belakang. Masyarakat itu adalah tempat hidup dan berkembangnya pribadi, sedangkan pribadi adalah komponennya masyarakat. Keadilan sosial itu mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Nilai Pancasila sebagai ideologi nasional. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi nasional terbagi menjadi dua pelaksanaan. Yang pertama adalah pelaksanaan secara objektif, adalah bagaimana pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersurat atau paling tidak tersirat dalam Undang-Undang 1945 dan segala peraturan perundang-undangan di bawahnya, serta segala kegiatan penyelenggaraan bernegara. Sedangkan pelaksanaan subjektif adalah bagaimana nilai-nilai tersebut dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi, anggota masyarakat, dan negara. Sebagai ideologi nasional yang berarti cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat, perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak menjadi slogan belaka. Pancasila memiliki 5 sila yang mempunyai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut bersifat objektif dan subjektif. Objektif. Nilai-nilai Pancasila memiliki sifat objektif yang berarti rumusan dari Pancasila memiliki makna yang paling dalam. Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai kaidah pokok yang mendasar. Nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif yang berarti keberadaan nilai Pancasila bertanggung pada bangsa Indonesia sendiri. Hal tersebut dikarenakan nilai-nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia, terdapat nilai-nilai kerohanian yang terkandung di dalam Pancasila, menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berasal dan tumbuh serta berkembang dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Setelah kita mengetahui nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif dan subjektif, ada juga faktor-faktor yang mendasari Pancasila sebagai ideologi nasional. Pertama, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia, di mana Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental. Artinya, kedudukan Pancasila paling tinggi di dalam penyusunan aturan-aturan di Indonesia. Di dalam ketetapan MPR nomor 9/MPR tahun 1978 menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan dan watak dari bangsa Indonesia. Kemudian, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar fisiologis bangsa dan negara. Sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Pancasila merupakan aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Peraturan perundang-undangan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan ide-ide para pahlawan bangsa. Artinya, Pancasila diciptakan oleh beberapa tokoh bangsa Indonesia melalui perjuangan yang luar biasa. Nilai-nilai perjuangan yang dapat kita ambil yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap berani, jujur, dan adil, bekerja keras untuk membangun Indonesia. Sikap dan tindak para pahlawan ini merupakan panutan atau pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi di tengah situasi yang semakin banyak dipenuhi dengan permainan politik identitas yang mengumbar kebanggaan primordial. Selesai sudah penjelasan dari kelompok kami. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa istilah ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman yang normatif. Indonesia yang memiliki dasar filsafat negara berupa Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang diangkat dari nilai-nilai religius, norma-norma, serta adat istiadat yang terdapat dari pandangan masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Maka Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia berakar dari pandangan hidup dan budaya masyarakat yang berisi nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kekeluargaan, demokrasi, dan nasionalisme, sehingga Pancasila menjadi dasar ideologi nasional. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.